Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang salih dan salihah. Coba ibu guru ingin tahu, mana senyumnya? Mana senyummu? Ini senyumku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Masya Allah, semuanya harus semangat ya nak ya, supaya hari ini terasa bahagia. Supaya pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Sebelum mulai belajar baca basmalah dulu. Baca basmalah, baca basmalah, baca basmalah, baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan setelah anak-anak menonton video ini, anak-anak mampu mengubah satuan baku kilometer menjadi meter atau sebaliknya. Kemudian, menggunakan huruf kapital dengan benar. Hai anak-anak, masih ingat gak nih? Beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang mengenal konversi satuan baku yang ada kilometer, meter itu ya nak ya. Masih ingat gak lagunya? Kita nyanyikan yuk lagunya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Tiap turun satu tangga dikali 10. Tiap naik satu tangga dibagi 10. Tiap turun satu tangga dikali 10. Tiap naik satu tangga dibagi 10. Supaya lebih paham, yuk perhatikan cerita berikut ini. Pada hari Ahad, Jono dan Tigor pergi ke daerah pegunungan. Mereka ingin melihat air terjun yang sangat indah. Perjalanan yang mereka tempuh dengan kendaraan sejauh 45 km, ditambah dengan melanjutkan jalan kaki dengan menanjak sejauh 3 km 340 meter. Sampailah mereka di air terjun. Masya Allah, indah sekali ya Jono air terjunnya. Iya Tigor, benar sekali. Masya Allah. Setelah itu, mereka beristirahat sambil membuka bekal untuk disantap. Mereka makan bersama sambil menikmati pemandangan yang indah ini. Nah anak-anak, kira-kira berapa ya tadi jarak yang ditempuh mereka menggunakan kendaraan untuk ke air terjun? Ya benar, 45 km. 45 km itu berapa meter ya? Untuk merubah satuannya menjadi meter, kita bisa melihat tangga berikut ini. Ini adalah tangga konversi satuan baku. Kita tahu bahwa setiap turun satu tangga maka dikali 10. Dan jika naik satu tangga, maka dibagi 10. Dari kilometer ke hektometer, turun satu tangga, maka dikali 10. Dari kilometer ke dekameter, turunnya 2 tangga, maka dikali 100. Dari kilometer ke meter, turun 3 tangga, maka dikali 1000. Begitu seterusnya sampai ke milimeter. Jadi bisa kita simpulkan, setiap turun satu tangga, maka nolnya bertambah 1. Sekarang kita akan mengubah 45 km menjadi meter. Coba kita lihat, dari kilometer ke meter, turunnya berapa tangga ya? 1, 2, 3. Ya, turun 3 tangga. Maka dikalikan dengan 1, nolnya 3. 1, 2, 3. Jadi dikali dengan 1000. 45 dikali 10 hasilnya 45.000 meter. Nah, mudah kan anak-anak? Kita lanjutkan ya. Kemudian mereka menanjak sejauh 3 km 340 meter. Nah, itu berapa meter ya? 3 km 340 meter maksudnya 3 km ditambah 340 meter. Nah, satuannya akan kita ubah menjadi meter. Kita lihat yang 3 km terlebih dahulu.
Dari kilometer ke meter, turun 3 tangga. Maka 3 kilometer kita kalikan dengan 1000 supaya menjadi meter. Sedangkan yang 340 tidak usah kita kalikan dengan apa-apa lagi karena satuannya sudah meter. 3 dikali 1000 hasilnya 3000 ditambah 340. Maka hasilnya 3340 meter. Jadi 3 km 340 meter itu sama dengan 3340 meter. Nah, sudah paham ya anak-anak? Sekarang kita coba yang naik. Nah, dari meter kita akan ubah menjadi kilometer. 3000 meter berapa kilometer ya? Nah, coba kita lihat tangganya. Dari meter ke kilometer naik atau turun? Iya, benar naik. Kalau naik, maka kita bagi. Dari meter ke kilometer, naik 3 tangga. 1, 2, 3. Nah, maka kita bagi dengan 1 nolnya 3. Jadi, 1000. Jadi, 3000 meter sama dengan 3000 dibagi 1000 kilometer. Hasilnya adalah 3 kilometer. Begitu ya anak-anak. Supaya lebih paham, kerjakan latihan berikut ini. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang merubah satuan baku. Sekarang, Ibu Guru mau tanya, anak-anak masih ingat nggak nih tentang huruf kapital? Huruf kapital itu digunakan untuk apa saja ya? Ya, huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama hari, nama bulan, nama orang, dan nama daerah atau kota. Coba anak-anak perhatikan cerita Jono ini. Kira-kira pada bagian ini sudah benar belum ya penulisan huruf kapitalnya? Iya, belum benar. Bagian mana ya yang belum tepat? Kita ingat-ingat lagi penulisan huruf kapital itu dan pada nama hari atau bulan. Nah, jadi kira-kira mana ya yang belum tepat? Silakan tugas untuk hari Kamis anak-anak perbaiki kalimat ini ya. Tulis kembali dengan huruf kapital yang tepat di buku tulis anak-anak. Alhamdulillah ya anak-anak, hari ini kita sudah banyak belajar tentang mengubah satuan dan tentang huruf kapital. Nah, dari pelajaran hari ini kita belajar bahwa satuan bisa diubah-ubah. Begitu juga dengan perilaku kita. Perilaku yang buruk bisa kita ubah menjadi perilaku yang baik jika kita bersungguh-sungguh. Kata Rasulullah, di antara tanda kebaikan Islam seseorang yaitu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.